Silakan untuk para jamaah untuk mengambil tempat duduk yang sudah menyelesaikan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Ilham, yang kami hormati para jamaah pengajian sidang barokah. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini Allah berikan kepada kita kenikmatan nikmat iman, iman Islam, iman sehat, sehingga kita bisa tetap istiqomah untuk menjalankan kewajiban sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian ba'da maghrib. Shalawat dan salam juga dibacakan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umat nasib lainnya. Hadirin jamaah rahmatullah, sebelum masuk ke pengajian, mari kita bersama dulu dengan bacakan sholawat asli secara bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashbihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Mari kita buka bersama dengan pembacaan surat Al-Fatihah supaya pengajian kita lebih bertahan. Bibarakah mengumpulkan Al-Fatihah. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang sirah nabawiyah. Silakan nanti para jamaah kalau memang di akhirnya sudah bisa ada yang perlu ditanyakan tentang sirah nabawiyah, kami persilakan kasih waktu kurang lebih 5-10 menit dulu di akhir. Dengan segala hormat kepada guru kita Ustaz Ilham, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, senang sekali berjumpa kembali pada Lebaran, pada Idul Fitri. Kita kembali dalam kajian sirah nabawiyah kita setiap pekan keempat. Rangkaian dari sirah nabawiyah yang lalu adalah kita lagi bertemakan hadisul ifki, yaitu hadisul ifki, berita bohong yang menimpa istri Nabi SAW, ibunda kita tercinta Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, yang mana gambar besar
buat bapak-bapak sekalian di sini, ikhwan-ikhwan di sini agar mudah memahami. Ini ujiannya itu bagi kaum muslimin bukan masalah perang, Pak. Bukan masalah ada musuh kuat mau membinasakan Madinah, tidak. Tapi diuji sama Allah pakai ujian omong-omong, pakai ujian kata-kata. Yaitu apa? Kehormatannya istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah, dicemarkan. Dengan apa? Dengan berita bohong bahwasanya beliau main serong dengan Sofwan bin Mu'attal. Karena kenapa? Karena tidak mungkin sebuah peradaban Islam, masyarakat Islam kan pengen dijayakan sama Allah. Buktinya apa? Pak, ini kan kalau hadisul ifki asbabun nuzulnya, kalau surat yang terkait dengan peristiwa hadisul ifki surat apa? Surat An-Nur, surat 24 dalam Al-Quran. Jadi surat An-Nur itu sebagian besarnya itu turun di peristiwa hadisul ifki ini. Nah, kalau Bapak ikhwan-ikhwan sekalian buka-buka surat An-Nur di dalam Al-Quran, ada ayat yang menjanjikan kejayaan Islam. Ada ayat yang menjanjikan ini bentar kamu bakalan menjadi pewaris bumi, penguasa di bumi. Apa itu? Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtaqa lahum wa yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la bi syai'in wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ayat kelima ini Quran surat An-Nur ayat 55. Kalau direnungkan, kenapa kok bisa lagi pas hadisul ifki ayat ini ikut turun? Oh, enggak mungkin peradaban Islam, masyarakat Islam berjaya kalau cuma difitnah omong-omong, goncang, kacau seperti kita sekarang. Boleh cek. Kalau ada negeri muslim, ya nggak usah orang awam, aktivis-aktivis muslimnya, para asatidnya, masyayikhnya, kiainya, habaibnya, ketika ada fitnah-fitnah, itu gimana tuh? Kelakuan, tindakan kaum muslimin, tindakan umat, sikap umat itu gimana kalau ada fitnah yang berbentuknya wacana, yang berbentuknya kata-kata? Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Jadi memang orang kafir itu menurut Quran surat At-Taubah ayat 32 itu yuriduna ayyutfi'u nurallah, pengen memadamkan cahaya agama Allah. Pakai apa? Biafwahihim, pakai mulut, pakai wacana. Dulu adanya mulut, adanya syair. Apa sekarang? Media. Syair itu medianya orang-orang bangsa Arab zaman dulu. Dari omong-omong, gimana tuh? Sebar fitnah-fitnah. Jadi maksudnya kalau kita sense-nya, feel kita dapat ini kepada sirah nabawiyah, bapak-bapak sekalian, ikhwan-ikhwan sekalian, jangan cuma mengkaitkan hadisul ifki ini dengan fitnah di zaman Aisyah saja. Ya betul, hadisul ifki itu kesadarannya adalah kisah Aisyah. Tapi dapat gak sih ibrohnya? Dapat gak sih up to date-nya? Dapat gak sih tafakuh fiddinnya? Kan ini wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah SAW di hadis riwayat Muslim sudah menjanjikan, Pak, barang siapa yang mau dapat kebaikan dari Allah, bukan dapat duit, bukan dapat kedudukan tinggi, jabatan segala macam, bahkan bukan menjadi penghafal, bukan penghafal ilmu, tapi di hadis riwayat Muslim yang tafakuh yufaqihu fiddin, paham terhadap agama. Nah, sirah nabawiyah ini, bapak-bapak sekalian, iman sekalian, kenapa kok agak susah ya Ustaz? Kalau misalnya kita belajar sirah Ustaz, kenapa agak susah? Memang Pak harus memakai nalar.
harus memakai pemahaman agama. Nah, di situ pemahaman agama kita bisa meningkat ketika kita belajar sirah nabawiyah. Dan plus pasti belajar sirah nabawiyah pasti belajar tafsir Al-Qur'an. Dapat semuanya, hadisnya dapat, Qur'annya dapat, prakteknya Rasulullah SAW dan para sahabat dapat juga. Dapat banyak kalau kita belajar sirah nabawiyah. Makanya memang butuh pemahaman yufaqihu fiddin. Memang mujahadahnya di situ. Mengkaitkan zaman Nabi begini sama kita. Apa tindakan kita? Jangan dibilang kayak cerita-cerita kok. Bapak boleh kalau cerita Bung Karno, boleh cerita Soekarno, cerita Dr. Andes Muhammad Hatta, atau cerita R.A. Kartini, cerita Napoleon Bonaparte, cerita peradaban-peradaban lain. Bapak boleh anggap itu sebagai kisah, cuma buat seru-seruan aja masih boleh, Pak. Tapi kalau cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah nabawiyah itu wajib dijadikan pedoman, karena sama dengan kita menegakkan sunnah, sama dengan kita menegakkan Al-Quran. Prakteknya di situ. Nah, prakteknya berarti kita tarik dari zaman Aisyah, berarti yang mau memadamkan cahaya agama Allah ini pakai fitnah-fitnah, memang pola sejarahnya berulang, pasti terjadi lagi. Nah, kalau gitu bagaimana dengan itu? Diuji ketahanan ini. Kalau memang wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum. Saya terjemahkan di ayat pakai Quran terjemah. Allah telah menjanjikan kepadamu wahai orang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, bahwa Dia Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Janji Allah kalau umat Islam kelak akan berjaya. Kapan terjadinya? Rasulullah wafat, gak lama Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, Umar bin Khattab jadi khalifah, Romawi Persia tunduk, Islam menjadi negara-negara. Jadi pewaris bumi. Jadi pengennya liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wala waqafa billahi syahida. Quran surat At-Taubah ayat 33 dan juga Quran surat Al-Fat ayat 28 sama-sama bilang kalau pengen yudhirahu 'ala dini kulli, kaum muslimin berkuasa di muka bumi, kaum muslimin jadi adidaya di muka bumi, pasti janji Allah. Meskipun walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik pasti gak akan suka. Nah, diuji dulu dengan apa? Kuat gak sih kaum muslimin ketika ada masalah internal, ada masalah yang berhubungannya dengan fitnah? Kalau kita sekarang ini di media kan sebenarnya kata-kata juga, Pak. Ada orang ngomong di videoin, ada orang nulis tersebar di media cetak, di medsos segala macam, di website, tersebar tuh. Kan ada beritanya, masuk tuh ke kepala kaum muslimin itu. Wah, fitnah yang ini, 1000 fitnah, 1001 fitnah. Mau lihat kesatuan kaum muslimin ya di Indonesia dulu deh gimana? Coba aja. Kalau misalnya ada fitnah-fitnah kayak gitu, gimana sih kaum muslim itu? Tetap nggak kesatuan barisannya kuat? Katanya pengen dijadikan pewaris bumi. Gak mungkin negara menjadi negara adidaya kalau misalnya internalnya saja propos, gak mungkin. Maka berarti di hadis Zulkifli ini pantas. Ini menjelang perjanjian Hudaybiyah. Habis perjanjian Hudaybiyah kita Fathul Mekah. Di sirah nabawiyah kan begitu. Oh, diuji dulu begitu. Masyarakat muslim kuat nggak kalau misalnya ada fitnah-fitnah? Coba sekalian pucuk pimpinan kehormatannya Rasulullah SAW, istri baginda Nabi, dicemarkan nama baiknya dalam waktu berapa lama? 1 bulan. Turun Quran surat An-Nur yang ayat ke-11-nya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu, yang membawa hadis kufur itu adalah dari golongan kamu juga. Kalau orang Yahudi ngatain kaum muslimin,
Ikhwan, bapak-bapak sekalian marah. Kita berjihad lawan Israel, kita berjihad lawan Zionis gitu. Kalau ada yang membakar Quran, melecehkan Quran di Norwegia, di Belanda, kan di Eropa tuh lagi subur tuh, melecehkan Al-Quran, marah kita. Tapi bagaimana kalau yang melakukan hal itu dari kenal kaum muslimin? Itu pelajaran hadis syarif. Yang menjadi ngatain Aisyah siapa? Salah satunya Hasan bin Sabit, sahabat Nabi SAW. Sekali lagi saya bilang, ternyata yang mencemarkan, salah satu yang mencemarkan nama baik keluarganya Rasulullah adalah sahabat Nabi sendiri. Salah satunya Hasan bin Sabit namanya, penyair Rasulullah, kurang dekat sama Rasulullah gimana? Ternyata para sahabat pun bisa tergelincir, dipuji barisan ketenangan kaum muslimin. Dan kena dera itu Hasan bin Sabit, dicambuk 80 kali. Ya kan begitu kalau menuduh kaum muslimin, apalagi muslimah, berbuat hal yang tidak baik, tapi nggak ada bukti, kena hukuman berat di dalam syariat Islam. Ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau misalnya bagaimana ada kaum muslimin yang saling memfitnah satu sama lain. Tadi saya bilang, kalau orang Yahudi atau orang Islam, orang Buddha, orang kafir, yang ngatainnya kaum muslimin, ngatain Quran, ya bapak marah gampang. Jihad yuk, demo yuk, segala macam deh. Tapi kalau kaum muslimin sendiri, internal kaum muslimin sendiri, kasak kusuk deh. Ini jadi pelajaran. Maka caranya bagaimana? Berarti ya nggak boleh tuh. Mengapa orang-orang mukmin di ayat ke-12 ya dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Pak, dewan sekalian, kalau berbaik sangka gampang di lisan, tapi subhanallah susah dalam prakteknya. Coba dicek barisan, nggak usah gede-gede, barisan jamaahnya Al-Barokah, Masjid Al-Barokah. Coba Pak, misalnya ada fitnah nih, berita-berita kabar-kabar buruk. Udah kabar buruk lagi. Buruk dan buruk. Masih katanya. Olah wakilah, katanya dan katanya. Sikap Bapak yang suka sholat berjamaah di sini, sikap Bapak yang suka sholat ini, berzikir di sini, baca Quran di sini, tercoreng nggak dengan lisan kabar-kabar itu? Dengar kupingnya, apakah ngikutin menyebarkan kabar-kabar bohong itu? Susah lah ternyata memang. Ya, coba aja. Bisa pejabat, ya pejabat yang daerah sini aja, DKM, ada isu korupsi aja, Pak. Tapi yang dengarnya kaum muslimin doang. Nggak denger tuh yang kan internal kaum muslimin. Paling yang dengernya soal berjamaah di sini. Diuji. Kalau misalnya kasusnya begitu. Oh, kalau belum bisa di Masjid Jami Al-Barokah dikasih itu dibawa kemana tuh baca Qurannya di sini? Dibawa kemana itu suka sholat berjamaahnya di sini? Kan harusnya bercermin. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harusnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kok tidak teraplikasikan? Begitu. Zikir-zikir yang kita hadirkan di sini, kok tidak teraplikasikan? Itu kalau kata. Begitulah ketika ada kabar-kabar fitnah. Bahkan kalau itu kabar buruk, Pak. Gitu. Ini pernah terjadi zaman Nabi. Bahwasannya ternyata terguncang itu para sahabat yang keimanannya sekokoh para sahabat, yang mana kalau kita ngomong kepada para sahabat kita nyebutnya radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Allah meridhoi mereka, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Oh, terguncang satu kali. Kenapa? Pengen dikokohkan kedudukannya. Kalau kaum muslimin ya ingin dikokohkan kedudukannya, maka internalnya, barisan kaum musliminnya, jamaah kaum musliminnya pasti diuji.
dirofakan pasti diuji. Coba internal dulu aja. Coba kalau ada yang berbuat fitnah, berbuat kabar bohong, berbuat hoax di internal kaum muslimin. Saya memberi contoh nanti misalnya kalau kejadian di jamaah masjid Jami Al-Barokah ini misalnya. Itu bilang maksudnya. Nah, gimana tuh? Kalau itu sikap kita tuh diuji di situ. Gitu. Nah, jadi Bapak-Bapak sekalian, ini surat ayat tentang laula insani'umu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Jadi kalau ada kabar-kabar miring tentang kehormatannya kaum muslimin di zaman kita, di internal kaum muslimin, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan di jamaah Masjid Jami Al-Barokah, praktekkan berbaik sangka. Praktekkan ya. Wa qalu hadza ifkum mubin. Ditangkis dulu Pak. Kalau ada kabar buruk itu. Enggak benar tuh kabar. Begitu. Kenapa? Mencemarkan kehormatan kaum muslimin. Ya tadi misalnya contohnya yang saya bilang tadi, misalnya ada dituduh korupsi. Ini mah yang umum aja lah. Ya, yang sering terjadi ini mah. Kalau misalnya itu ada yang dituduh korupsi misalnya. Wah, itu kan kabarnya bisa itu. Tangkis dulu dengan apa? Qalu hadza. Nah, ini pasti bohong nih. Tangkis dulu. Kabarnya ditangkis gitu. Ini enggak benar nih. Yang saya tahu dia orangnya baik-baik saja. Yang tahu si Bapak Fulan, Ustadz Fulan, Haji Fulan, orangnya baik-baik saja. Begitu dong. Ini gampang Pak secara teorinya, memang secara teori kayak yang gampang ya saja. Seperti yang mudah, tapi kalau ada kejadiannya banyak yang kesulitan, banyak yang termakan fitnah. Gitu. Nah, ini berarti bagaimana? Ini rangkaian dari terakhir kita pembacaan dari kisah hadis Zulkifli ini. Pada akhirnya gimana Ustaz? Setelah 1 bulan ini Bapak-Bapak sekalian, alhamdulillah Allah menurunkan surat ini. Jadi Aisyah, kelebihan Aisyah nih Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita buka sesi diskusi, kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, kalau Bunda Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah, kan keutamaannya itu diberi salam oleh Allah sebelum pas lagi menjelang wafatnya, dan nantinya akan dijanjikan istana di surga. Gara-gara apa? Pengorbanannya. Masya Allah, Khadijah itu Pak, Ummul Mukminin Khadijah, Sayyidah Khadijah, itu kan wanita paling kaya Pak di Arab. Di zaman itu orang paling kaya, bukan di kota Mekah lagi, di Arab paling kaya. Kalau nyebutin the richest people, the richest woman, ya, in Arabia, di kapan, di waktu kapan? Di zaman ya Nabi Muhammad SAW. Maka Pak jawabannya pasti Khadijah. Pas lagi beliau wafat, Abul Hazm, tahun duka cita, tahun 10. Beberapa bulan, beberapa saat sebelum Isra Mi'raj, wafat beliau. Subhanallah, orang wanita paling kaya, paling cantik di kota Mekah, paling cantik di Arab, paling cantik di akhirat, wafatnya di tenda. Pas lagi ngapain? Pas lagi masa pemboikotan kaum muslimin Pak. Dulu pernah ya ini diceritain beberapa episode, tahun 7 sampai 10 nanti 3 tahun diboikot. Meninggalnya Khadijah di tenda, cuma punya gamis yang menempel di badan, tidak punya apa-apa lagi. Hartanya kemana? Habis buat dakwah Islam, habis buat membebaskan budak yang mualaf, habis buat dakwah, habis buat perjuangan kaum muslimin, habis. Nggak sempat merasakan kejayaan Islam Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha kelebihannya apa? Dibebaskan oleh Allah. Jadi kalau Khadijah diberi salam oleh Allah, dijanjikan istana surga, Aisyah radhiyallahu anha tidak kalah terhormat, tidak kalah mulia, dibebaskan oleh Allah dari tuduhan-tuduhan. Jadi seakan-akan pas Rasulullah pun bingung, Rasulullah tuh bingung di waktu pas ada sebulan fitnah itu. Beliau manusia biasa. Ya benar diberi kelebihan, khotaman anbiya wal mursalin. Tapi secara pengetahuan
pengetahuan yang mengetahui gaib hanya Allah. Dibebaskan seakan-akan Rabbul Izzah, nih biar saya yang menjaga kehormatan Aisyah radhiyallahu anha al-Humairah. Langsung dibebaskan itu nama baik Aisyah. Wah, pas lagi itu Nabi Muhammad SAW, keluarganya ahlul bait, seluruh Madinah ibarat kata kayak pesta, Pak. Seneng banget tuh. Wah, hore gitu kalau kita sekarang. Untuk apa? Terbebaskannya dari ayat Al-Quran, dari wahyu, kalau Aisyah itu memang dituduh. Karena kenapa? Membawa berita bohong. Ayatnya kayak ayat 11 dan 12 Quran surat An-Nur. Nah begitu. Seakan-akan jadi kalau lewat surat An-Nur nih, dibaca surat An-Nur surat ke-24, jangan main lewat-lewat baik. Tilawah aja. Bagus tilawahnya sih, tapi kan dituntut sama Islam, sama agama, dituntut untuk memahami. Paling tidak kalau sudah mendengarkan sirah nabawiyah ini, sudah mencoba memahami dalam sirah nabawiyah ini, meskipun gak 100% Bapak tangkap misalnya ilmunya, tapi pas sebenarnya pernah ya kajian di Masjid Jami Al-Barokah, ternyata ayat yang saya baca itu tentang ini. Terbayangkan sama Bapak, oh Masya Allah, pahalanya luar biasa Pak, berkali-kali lipat. Bapak sekedar baca doang, berkali-kali lipat. Kenapa? Bapak sudah level yang namanya tadabbur, kan disuruh sama Quran juga. Kalau misalnya itu, kalau bisa dibacakan ayat-ayat Quran, selain nunggu, selain begini, dengarkan. Kan pengen dapat rahmat, tadabbur, berpikirkan dia tentang ayat. Apa cuma lewat-lewat doang? Ternyata jadi ayat 11 dan 12 itu punya kekuatan magis, punya kekuatan hebat. Apa? Yang mana ngasih solusi bagi kaum muslimin kalau ada fitnah yang berbentuknya berita-berita bohong, berita hoax di antara internal kaum muslimin. Gitu. Maka terbebas itu 1 bulan, dibebaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Aisyah. Dan yang mencemarkan nama baik Aisyah dihukum berat. Berapa orang? Banyak Pak, puluhan orang itu, rame-rame berat. Dan bukan hanya orang munafik. Itu tadi sebagian sahabat Rasulullah ada yang ini, ada yang kena juga. Ya, tapi tobat. Beda dengan orang munafik. Udah dicambuk, tetap lagi ada tobat-tobat. Kan begitu. Nah, pada akhirnya ini menguatkan barisan internal kaum muslimin. Sejak saat ini Pak, wallahi demi Allah, sejak saat ini tidak ada satupun kaum muslimin yang beriman, tapi yang munafik dan itu ya, nggak kita itu. Yang beriman itu coba-coba menjelek-jelekkan sesama muslim itu nggak pernah ada. Sampai masa Khulafaur Rasyidin, paling sampai zaman dibunuh fitnah di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sampai situ nggak pernah saling menjelek-jelekan. Hal yang kecil, hal yang besar apalagi. Hal yang kecil aja nggak ada. Saling husnuzonnya luar biasa. Ya. Maka keluarlah akwal kaum ulama yang saya pernah dengar itu quote, itu sangat bagus sekali. Apabila saudaramu salah, sesama kaum muslimin salah, maka pikirkan 1000 alasan agar kita berbaik sangka kepadanya. Masya Allah 1000. Mungkin begini, mungkin begitu. Itu satu kaum muslimin Pak, tercemarkan kehormatannya, suruh mikir 1000 alasan. Dan apabila ya kaum muslimin ya itu berbuat benar, ya, maka lebih didukung lagi. Kalau salah aja itu, mungkin dia seperti ini, mungkin dia seperti ini, husnuzon dan husnuzon. Dan wallahu a'lam bishawab, inilah dari rangkaian kisah Hadisul Ifki. Pada akhirnya Allah sendiri yang membebaskan kehormatan Aisyah setelah penning pusing kaum muslimin dibuatnya selama sebulan. Termasuk Rasulullah SAW itu termasuk yang galau beliau. Galau, kenapa? Karena kan nggak tahu yang lain. Begitu diturunkan wahyu kepada beliau untuk membebaskan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebagian kaum muslimin dan juga orang munafik yang terlibat mencemarkan nama baik Aisyah itu dihukum berat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali bapak-bapak yang ada di sini
Masih 5. 10. Masih 10 menit lagi. Oh, Ya, baik, menarik kalau tidak ada. Ini kan dialami oleh junjungan kita. Orang tuh kadang-kadang bilang itu kan kaliber Rasul. Kaliber Rasul. Kita nggak gitu-gitu amat. Kita nggak Saya amat gitu-gitu. aja nggak gitu-gitu kan gitu. Jadi seperti itu. Ibrah apa atau resep-resep apa kan karena rentan sekali kadang-kadang sesama muslim itu gara-gara hal kecil aja tadi itu harusnya kan ditutupin. Iya. Padahal ini ada seseorang menjelaskan posisi kedudukan pandangan mazhab tentang musik. Ini sesama muslim. Iya, Orang itu tuh yang suka aduh gitu kan. Ustadz besar padahal tahu posisi ayat hadis hanya menyampaikan. Ini kayak apa ya? Hancurnya, jeleknya gitu. Sedangkan saudaranya di Palestina dibantai, dibunuh. Dia cuek gitu kelompok ini. Sesama muslim ustadz pula kan begitu. Ibrah apa sih yang bisa diambil sehingga tidak seperti itu gitu. Sebagai seorang muslim tadi tuh kalau ada yang dijelekkan 1000 alasan untuk membelanya kan begitu. Bukan nggak nyangka ya ustadz itu ya, nggak nyangka itu. Nah itu jadi pengompor ya sih Pak. Nah, Nggak nyangka ya Ustadz itu, itu pengompor. Nggak nyangka menghalalkan apa yang Allah haramkan, luar biasa. Padahal menjelaskan posisi mazhab pada posisi musik itu bagaimana? Ya, gimana? Ya Masya Allah, langsung Pak Alwi mengkaitkan dengan yang kekinian. Masya Allah, update ini dari beliau. Ya, berarti benar. Kalau bapak-bapak dengar, ini tadi sedikit menyinggung ya tentang masalah ramai-ramai para asatid kita, para kibarul ulama kita di Indonesia itu ramai diramaikan tentang yang masalah musik. Asy'ar. Oleh seorang itu, ya itu nggak usah sebut-sebut nama-namanya dan juga siapa kubunya itu nggak usah disebut. Tetapi begini, nah itu langsung Pak dikaitkan kita dengan ini. Ternyata susah. Usul sama muslim susah. Bahkan kalau Ustaz susah ternyata. Nah, teorinya gampang ya Pak ya. Kita di sini begini-begini aja nunduk-nunduk. Mungkin Bapak Bos ini ada yang nunduk-nunduk, ada yang nundutan ngantuk-ngantuk ya. Ini ada semua. Gampang. Teori. Pas lagi praktek bagaimana? Ternyata jadi apalagi yang ini kita bisa lihat di level asatid, ustadz-ustadz terkenal, kibarul asatid, orang-orang besar di negeri ini saja, ketika ada ustadz terserah bapak atau lihat sini mau nyebut beliau itu tergelincir oleh kata-katanya atau memang mendukung kata-katanya, nggak ada urusan tentang itu. Tapi masalah kita bisa melihat, oh level umat Islam di Indonesia masih segini, masih cepek. Bener, kenapa? Lah, sama yang kayak gitu ribut sama yang kayak gitu. Kita lihat tadi, mungkin nangis-nangis kita nih tadabbur Quran surat An-Nur. Kalau dalam pakai hati, kenapa? Oh, kita level Rasulullah, level para sahabat, kok bisa ya? Cuma ada kayak gitu doang sebulan galau. Madinah sebaik-baiknya manusia ada Rasulullah di situ, ada para sahabat di situ. Wah, manusia surga semua ada cuma sebulan. Kita yang ngomong-ngomong kayak gitu, di sironya kan gitu. Yang menggampangkan tentang hal ini, Pak. Maksud saya, kita meremehkan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh lihat para asatidnya. Tuh lihat ulamanya. Mau kubu yang ini dan ono gitu, mau yang di kubu yang ini, mau di kubu yang ini tentang yang masalah musik itu beberapa waktu yang lalu itu jadi cerminan, cukup jadi cerminan buat kita semua. Levelnya umat Islam bangsa Indonesia masih segitu. Kenapa? Baru diingat hal kayak gitu, udah berribut sendiri. Nggak malu tuh kalau orang Kristen ini. Nggak bagus tuh kalau orang Yahudi tahu. Maka medsos sekarang mah bisa aja kabar di Indonesia masuk ke telinga orang Israel kan bisa, dilihat orang Israel kan bisa, ketawa-ketawa dia. Saudara kita di Rafah lagi dibantai oleh Palestina.
kelupaan intinya. Wah lupa ini gara-gara ini pihak pada yang mana. Terserah bapak pihak yang mana, mazhab yang mana, pendapat yang mana. Yang saya maksudkan adalah kesatuan bangsa kaum muslimin ternyata masih cetek. Saya terus terang aja di Indonesia loh ya, masih kayak gitu. Kenapa? Level asatidnya boleh level kita, level asatid besar. Terserah bapak di kubu yang mana itu, nggak masalah. Tapi maksudnya ternyata ketika ada, ya itu kan lagi public speaking, ustadznya itu terlepas bapak setuju atau tidak. Tapi memang orang berilmu, ini orang berilmu memang. Masa tidak bisa husnuzon? Masa tidak bisa mengunci agar gimana tidak jadi permasalahan gitu loh yang kayak gitu. Gitu loh maksudnya. Ternyata memang susah. Husnuzon itu pas lebih prakteknya susah. Kitanya meremehkan ketika kita kajian ilmu seperti ini, kitanya meremehkan. Nah, paling kajiannya berbaik sangka lagi. Ya coba, udah hatam belum? Udah praktekin belum? Udah amalin belum? Sama Pak kayak belajar sholat Pak. Iya, Bapak itu wajahmu wajhiya dengan Bapak hafal kata-katanya. Tapi pas lagi praktek sholat, Bapak nggak sholat. Kira-kira gimana? Belajar fikih sholat tapi nggak sholat. Ya nggak bisa. Berdosa tetap. Gitu. Ternyata jadi hal seperti ini dikaitkan dengan lebih luas. Tadi kan aspek saya itu sengaja di masyarakat sini. Biar langsung misalnya kejadiannya kalau misalnya ada di hadapan Bapak gitu. Makanya saya itu di lingkungan sekitar sini misal ada kasus apa. Nah, itu gimana? Nah, ini di speknya kita perluas di Indonesia. Ternyata internalnya kaum muslimin ketika ada hal itu gampang membesar-besarkan masalah sepele dan plus ini lebih parah lagi mencemarkan nama baik. Terlepas dari ini terserah kan? Oh Pak, Ustaz, kalau saya memang dari kubu yang mengharapkan ya silakan, kalau mau itu silakan saja. Ini yang makruh. Musik makruh, kalau itu saya, nih dalilnya ini. Saya yang mengubah begini, kecuali musiknya, musik yang mengandung birahi segala macam. Itu semua menjadi pendapat ahli ilmi sejak zaman dulu. Ini bukan itu masalahnya, tapi mencemarkan itu. Dan dengar kabar itu mencuatnya karena alasan itunya bagus. Biasanya dibungkus dengan alasan yang bagus. Kenapa? Itu kan menyesatkan umat. menyesatkan umat. Berarti kita pas itu harus kita blow up juga. Biasanya kadang-kadang fitnah itu terjadi dengan maksud niat baik, perasaan dia niat baik. Niat baik. Kenapa? Karena itu kan Ustadz yang ngomong itu blow up, dia ngomong di sosial media, tersebar kemana-mana. Maka kita blow up juga. Karena itu kesesatan katanya. Kesesatan. Nah, maka benar ustadz kita yang menengahi betul. Kalau memang terjadi perselisihan pendapat di antara ahlul ilmi, para kibarul ustadz, para ustadz besar negeri ini, maka jangan di medsos, tapi berdebatlah dengan baik. Bahkan salah satu farudduhu ilallah wa rasul biasa bilang sampai kunci pintunya. Sampai kunci pintunya. Kenapa? Ketika ahli ilmi berdebat, kunci pintunya rapat-rapat, enggak usah ada yang masuk di situ. Khusus para ulama berdebat dari kitabnya ini. Wah, keren. Jadi kayak zaman dulu lagi. Luar biasa. Wajar Pak, ulama-ulama kita dari dulu kan sudah banyak berbeda pendapat tentang masalah fikih apalagi. tapi nggak berantem. Nah kita yang ecek-ecek ini ternyata disuruh belajar gimana caranya menangani husnuzon, menjaga kehormatan kaum muslimin. Nah bagi kita diingetin sama Quran surat An-Nur ayat 11 dan 12. Oh ternyata speknya di Indonesia pun ada contohnya. Mari jadi sebagai proses statement bapak-bapak yang di sini menjaga kekuatan internal barisan kaum muslimin dengan tidak membesar-besarkan masalah yang perlu dibesarkan, apalagi mencemarkan nama baik seorang tokoh dan nama baik seorang kaum muslimin. Husnuzon. Husnuzon. Ayat 11 dan 12 surat
Ingat-ingat saja. Wallahu a'lam bishawab. Kami aturkan terima kasih kepada Ustaz Ilham yang telah menjelaskan tentang sirah nabawiyah, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian ini dengan pembacaan istighfar, hamdalah dan ta'ala berwajib. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.